Halo, jumpa lagi dengan Ika di Podcast Basuara, Bakti Puswara. Di Podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Nah, para pendengar podcast dan teman-teman yang menyaksikan YouTube Bakti Foundation, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang anak muda dari Papua, namanya Daniel Sedit atau akrab disapa dengan Kak Dani. Beliau adalah CEO dan founder dari Noken Adat. Apa itu Noken Adat? Lebih jauh kita akan ngobrol nanti, cari tahu lebih dalam lagi bersama Kak Dani. Halo Kak Dani, selamat siang. Halo juga, bagaimana selamat siang. Kabar? Waktu di Jawa, waktu di Papua udah sore, selamat sore. Kabar baik, puji Tuhan. Iya, kami di Makassar 1 jam lebih mundur dari Papua. Nah, Kak Dani, tadi saya sudah sampaikan di pengantar tentang Noken Adat. Nah, sebelum kita ngobrol jauh tentang Noken Adat, Kak Dani mungkin bisa sampaikan kepada para pendengar podcast apa itu Noken Adat. Tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, siapa Kak Dani, apa latar belakangnya kepada para pendengar podcast. Silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Daniel Sedit. Saya CEO dari perusahaan utama kami PT Kaswari. Itu ya, PT Kaswari bergerak di teknologi, ya bergerak di software house. Kami kantornya di Papua. Dengan Noken Adat ini produk kami yang bergerak untuk kontribusi sosial untuk pendampingan masyarakat adat. Nah, Noken Adat ini itu berupa platform pendampingan masyarakat adat. Nah, sini pendampingannya itu dalam arti kita bagaimana berkontribusi di era teknologi untuk mendampingi masyarakat dengan menyediakan platform untuk mendukung masyarakat adat yang tanda kutip ada yang bisa mengerti teknologi, ada yang tidak. Nah, tujuannya kita sih hadir untuk mendampingi masyarakat adat di era yang serba teknologi ini. Nah, itu platform Noken Adat. Dengan sini kami juga ada menyediakan beberapa layanan di kami Noken Adat. Itu ada yang pertama itu mitra konsultan, mitra usaha, setelah itu blog berita, itu engage sama education. Tapi yang sekarang kami fokus utama itu di mitra usaha sama blog berita. Yang lain-lainnya kami belum bisa karena keterbatasan sumber SDM yang mendukung. Makanya kami mulai dengan yang kami bisa dulu. Kenapa Kak Daniel memilih platform ini? Apakah ada latar belakangnya memilih Noken Adat dan mengapa itu penting untuk Kak Daniel kerjakan bersama teman-teman di Noken Adat? Dirikan atau membuat platform Noken Adat ini ya kembali lagi setelah saya lulus kuliah kembali ke Papua sini. Yang saya lihat permasalahan isu-isu sekarang di Papua genjang-genjangnya itu bukan Papua tapi di global itu genjang-genjangnya itu terkait masyarakat adat, masalah konflik pertanahan, masyarakat terkait krisis iklim dan lainnya. Saya kembali ambil pantau di lingkungan sekitar saya di Papua, lihat masyarakat adat tanah kami begini, begini. Terus masyarakat adat sering mereka aspirasinya gimana, makanya saya pikir ini sekarang semuanya serba teknologi, makanya bagaimana cara ya background saya yang teknologi, bagaimana saya berkontribusi ke masyarakat adat atau di lingkungan sekitar. Nah, itu yang atas dasar itu yang membuat makanya platform Noken Adat ya, dia sebagai wadah untuk aspirasi masyarakat adat dari akar rumput semuanya bisa terekspos begitu, tidak tanpa sekat-sekat ya gitu. Apa yang dilakukan di Noken Adat ini Kak? Dan siapa saja yang menjadi penerima manfaat dari Noken Adat ini? Dilakukan di Noken Adat ya, fokus utama kami itu menjembatani antara masyarakat adat dengan ikut perkembangan zaman yang berbasis teknologi. Jadi kami sini ya pendampingan langsung, bukan kami hanya ini tapi pendampingan langsung di lapangan ya. Nah, itu yang kami lakukan itu. Terus sini juga kami udah ada rekrut volunteer dari beberapa daerah yang ada di Papua, misalnya di Sorong Selatan ada, di Jayapura juga ada. Nah, teman-teman yang bergerak di
hal-hal yang terkait masyarakat adat. Memang fokusnya ke pendampingan masyarakat adat Kak ya? Ya. Oke. Kak, boleh ceritakan apa saja aktivitas dari ataupun program dari Noken Adat ini, mulai dari awal sampai sekarang Kak? Kami fokusnya ya dua tadi itu ya terkait mitra usaha, pendampingan mitra usaha sama blok berita. Yang sekarang kami fokusnya dalam waktu mungkin 2 tahun ini kami fokusnya sih setelah berjalan baru kami bisa merangkap lain. Nah, aktivitas yang mitra usaha sini kami fokusnya pendampingan terkait masyarakat adat atau ibu-ibu, contohnya macam kami di Papua sini ya mama sering mereka buat produk yang berbasis kearifan lokal, misalnya tas, misalnya produk lain yang di situ mereka tidak tahu cara bagaimana untuk diperjualbelikan atau untuk susun brandingnya mereka atau kelompoknya mereka diekspos gitu. Makanya tujuannya kami pendampingan mitra usaha ini kami hadir di situ dengan mama mereka sediakan produk, kami bagaimana susun branding mereka, bantu promosi, bantu dampingi mereka untuk buat akun mereka misalnya di platform yang sudah ada misalnya Bukalapak atau Tokopedia. Noken Adat juga ada platform yang menyediakan produk, tapi kami riset kalah saing dengan yang ada. Makanya itu kami bagaimana untuk gunakan yang sudah ada, yang udah nama besar lah itu. Makanya kami pendampingan dan kami bantu buat store-nya mereka, saling kami dampingi sampai mereka bisa jalan sendiri gitu. Terus yang blog berita kami sini langsung kerjasama macam volunteer kami yang ada di daerah-daerah, misalnya contoh ya di Sorong Selatan itu ada komunitas Selo Wetvi Papua, terus ada di Maibrat itu komunitas petarung peduli tata ruang, terus sama Yayasan Sekolah Bisnis Papua, terus sama Trifan Papua itu teman-teman yang bergerak di seni ukir dan seniman, tapi mereka fokusnya ke kearifan lokal Papua. Terus sama ada beberapa yang baru sekarang antre untuk daftar. Nah, daftar untuk terkait kami bagaimana untuk memberikan akun ke mereka. Akun sini ya di platform kami Noken Adat, kami ada yang blog berita itu kami memberi akun, dalam arti akun mereka kelola berita, hal-hal aktivitas mereka yang berkaitan di lapangan masyarakat adat langsung diekspos tanpa mungkin sekat-sekat ya. Sekarang yang gabung teman-teman dari LSM itu beberapa ya mereka langsung orang lapangan, bukan dalam arti yang bahasa yang LSM ya mungkin hal-hal begitu pasti disaring-saring suara-suara dari masyarakat adat yang langsung dari bawah itu kayak tidak tersampaikan. Makanya itu yang kami memang kasih akun ke mereka. Ini bisa diceritakan ini wilayah kerjanya di mana, wilayah dampingannya ini? Nah, wilayahnya ya mungkin kami memulainya dari Papua sendiri. Memang masyarakat adat ini ya meluas, mau dunia mau Indonesia, tapi mulainya dari rumah sendiri Papua. Nah, yang sekarang yang kami fokus terkait mitra usaha itu kami fokus pendampingnya di Sorong karena terkait jasa pengiriman macam Tiki, Jene yang produk masyarakat kan yang bisa aksesnya kan beberapa kota macam Sorong, Jayapura, Manokwari, kota-kota besar itu yang bisa. Sedangkan daerah yang belum bisa ada pokoknya jasa pengiriman berarti mitra usaha sementara masih belum. Nah, terus kalau yang terkait blog berita itu kami ya di Sorong Selatan, Suada, itu kami udah kasih mereka udah kelola akun aktivitas mereka ya. Sana mereka bisa udah publis, terus sama ada yang baru lagi ini DPMA Dewan Perwakilan Adat Masyarakat Dewan Perwakilan Masyarakat Adat. Ada gabungan 2 kabupaten itu Kabupaten Maibrat sama Tambrau. Nah, itu kita udah kelola, kita udah kasih hak akses ke mereka udah mulai sekarang udah pelajari untuk bagaimana publis kegiatan mereka gitu. Tanpa perlu mereka buat website sendiri, apa sendiri ya. Itulah makanya kami tujuannya hadir. Itu terus di Jayapura itu ada teman-teman yang bergerak tadi di seni ukir terkait kearifan lokal lah, motif-motif Papua gitu. Mereka juga ada terlibat kemarin di PON Papua itu ya teman-teman dari Trifan Papua. Terus di mana lagi ya? Oh ya di Jayapura itu ada
nama kelompoknya Mama Noken Mama. Jadi itu teman-teman yang khusus pendampingan di mama yang mereka buat noken gitu. Nah itu kemarin kita udah bantu macam mereka minta saran terkait brandingnya mereka apa, kita mulai yang kita tahu yang seadanya, mulai kita baku sharing, baku bantu. Itu sudah mulai, sekarang udah mulai susun brandingnya dan lain. Terus yang sekolah bisnis Papua itu yayasan, kami udah mitra sama mereka. Nah itu terkait mendidik mendidik generasi teman-teman yang anak Papua atau non Papua yang besar di Papua yang punya bisnis, saling join di dalam situ, entah berkaitan kearifan lokal apa, kita udah sebagai mitra, udah sama-sama jalan gitu. Oke, jadi sepanjang kurang lebih setahun ini teman-teman di Noken Adat ini sudah pastinya sudah coba banyak hal juga, termasuk saya baca juga di beberapa artikel tentang Noken Adat ini juga pernah mengikuti Hetero for Startup Season 2. Kak Dani bisa ceritakan bagaimana proses teman-teman Noken Adat ikut dalam kompetisi ini? Itu momen yang gimana yang kami ikut, nah, sekalian ada Pak Ganjar sekalian angkat branding Noken Adat. Nah itu yang saya rasa momen pas, karena awalnya kami cari-cari informasi terkait hal-hal yang pemerintah atau apa yang lakukan aktivitas dan support itu pelaku-pelaku startup gitu. Nah saya lihat sendiri kalau di Papua ya masih belum itu, makanya saya buka di Instagram, ini lihat Instagramnya Pak Ganjar, ada repost terkait Hetero Startup 2 dari itu Pemprov Jateng. Nah makanya langsung saya daftar. Noken Adat ya, rupanya dari berapa ribu itu peserta ya kami masuk ya hanya 40 yang terpilih ya, salah satunya kami Noken Adat. Nah, kegiatan itu banyak hal yang didapatkan lah, misalnya banyak jejaring yang sama-sama pelaku usaha gitu. Kak Dani bisa ceritakan bagaimana proses apabila UMKM atau mama-mama ini ataupun komunitas masyarakat adat ini ingin bermitra ataupun berjejaring dengan Noken Adat? Kami tidak begitu langsung pendampingan, tapi kami lihat macam mama-mama ini kami ada kategorikan. Kalau yang sekarang kami fokus itu lihat yang kalau udah berkelompok atau produksinya dalam arti sudah kontinu begitu, dalam arti banyak. Nah itu kami pendampingan. Takutnya kalau satu-satu nanti ada sebenarnya kami bantu brandingnya mereka satu-satu itu agak susah juga, soalnya kami kekurangan SDM ya. Kalau dari kelompok ya malahan bagus. Nah itu sekarang kami lihat mungkin melalui kelompok macam 5 atau 6 orang yang dalam satu kelompok, mereka produksi apa, kami bantu branding mereka, bantu angkat, nanti macam ketemu orang kan, kami rekomendasikan sini begitu. Pendampingannya kami lihat lagi apakah misalnya mama apakah mereka ini ada melek teknologi enggak. Kalau enggak, berarti kami riset lagi apakah mereka ini udah punya brand enggak. Kami riset lagi, mungkin bantu susun brandnya mereka, bantu susun nama, logonya. Kalau mereka udah sampai si tahap selanjutnya, mungkin kami riset lagi pendampingan untuk buat akun mereka untuk di Play Store, Bukalapak, bantu dampingi jual di mereka, untuk bantu promosi di IG-nya Kasuari. Jadi kami lihatnya per skala gitu. Misal mereka sudah sampai tahap mana. Kalau sampai tahap masih 0, mulainya dari bawah lagi gitu. Kami macam yang kami bisa, kalau nggak bisa kami hubungkan mereka yang langsung turun langsung untuk pendampingan gitu. Jadi kami tidak jalan sendiri, sistemnya macam Noken Adat ini sebagai wadah untuk kami bagaimana untuk memberikan wadah untuk bersama begitu. Kalau jalan sendiri kan agak setengah mati. Mas bersama-sama kalau dari nol itu bakalan cepat itu. Makanya tujuannya Noken Adat. Betul, selalu ada, kalau misalnya dengan berkolaborasi itu lebih cepat mencapai tujuan, kenapa tidak ya? Ya benar sekali, itu sudah. Besar kami Noken Adat ya, masyarakat adat sejahtera di era teknologi sih. Misalnya sekarang ini, kalau sekarang kan namanya perusahaan startup, mereka ya backgroundnya semua lari ke mungkin ya kekinian, tapi mereka lupa bagaimana jati dirinya awal mereka dari mana, dari masyarakat adat. Nah itu yang kami hadir itu. Kak Dani, ini kan pasti dalam proses berjalannya ada banyak tantangan-tantangan yang ditemui. Nah Kak Dani boleh ceritakan atau berbagi di ruang ini
Apa kira-kira tantangan-tantangannya dan bagaimana teman-teman Noken Adat mengatasinya? Mungkin tantangannya yang pertama yang awal mungkin ya ini beberapa daerah ya kita tahu ya belum koneksi internetnya, ada yang belum stabil. Nah itu teman-teman yang misalnya kami kasih misal di daerah Tambrau, beberapa yang jaringan internetnya kurang stabil, mereka mau publis itu paling mereka ke tempat jaringan bisa dipublis aktivitas mereka. Nah terus misalnya yang terkait pendampingan UMKM sama itu sih sama kami kewalahan karena beberapa yang tim inti nih ya beberapa yang mau join sana sini mitra usaha dan lainnya dari berbagai kota, tapi kami kewalahan di SDM-nya. Nah, dari pandangan Kak Dani sendiri, perubahan apa yang dirasakan dari hadirnya Noken Adat ini? Oh, yang di internal Noken Adat, platform Noken Adat ini ya teman-teman yang masing-masing kan bergerak di backgroundnya masing-masing terkait social enterprise lain-lainnya. Mereka kan tidak baku tahu, tidak baku kenal. Dengannya ini kan kami ada grup sendiri, mereka bisa langsung saling ada dari Jayapura, ada dari Sorong, ada dari Biak. Nah itu loh bangun macam saya pikir sebagai bangun relasi luas gitu. Terus ada mereka masing-masing cerita di permasalahannya mereka di daerah, misalnya hutan adat mereka atau bahasa mereka yang sudah punah atau budaya mas kawin mereka yang gini, semua di-sharing di situ. Nah, rencana atau apa mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan oleh Noken Adat? Kalau rencana kami ya dalam waktu 2 tahun ini ya kami fokusnya terkait layanan kami yang 2 tadi mitra usaha sama blog berita sudah berjalan, dan kami mungkin tahun berikutnya lagi baru fokus lagi ke yang 2 lagi. Misalnya kami lihat yang potensi misalnya Turin gate terus sama misalnya ada education. Nah, situ kalau education tapi ini kami contohnya macam ruang guru tapi kami beda, kami fokusnya terkait belajar bahasa udah mau punah, terkait hal-hal yang kearifan lokal besar ini. Makanya ya dengan beberapa kriteria mulai ya pelan-pelan, tapi ya pelan-pelannya ya itulah kalau alam semesta mendukung ya semua berjalan dan lancar. Keadaan ini kan masih sangat-sangat muda dalam usia muda ini. Apa pesan yang bisa Kak Dani berikan kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin juga bekerja dan sedang merintis juga usaha yang seperti Kak Dani lakukan ini dengan Noken Adat? Nah, kalau pesan saya sih mungkin mumpung masih muda, perbanyak action untuk memberikan inovasi yang berdampak positif bagi orang banyak. Soal nanti sukses atau gagal itu urusan belakang, intinya sudah coba deh. Terima kasih banyak Kak Dani ya, sudah mau berbagi hal-hal yang sangat menginspirasi dari perjalanan Noken Adat mendampingi masyarakat adat bekerja sama dengan teman-teman UMKM di Papua. Semoga apa yang menjadi visi Kak Dani bersama dengan teman-teman di Noken Adat dapat tercapai dan segala upaya yang tengah dijalankan bisa sukses dan memberi hasil yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi tentang Noken Adat dapat mengunjungi Instagram @nokenadat dan website nokenadat.com. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.